Kolam 1. Nah, ini kolam 1 ya. Kolam 1. Ini kolam 2. Ini kolam 2. Kolam 2. Nah, ini bak penampungan. Bak Penampungan. penampungan. Nanti mau dijelaskan itu bak penampungan fungsinya bagaimana. Terus Kemudian ini kolam 3. Kolam 3. Kemudian ini yang terakhir. kolam 4. Kolam 4. Jadi Paling gelap. paling paling gelap di sini Di sini yang biar terang. Ya. Ini kolam 4 ya. Jadi semuanya teman-teman ada 4 kolamnya, kemudian plus 1 bak penampungan. Kan bak penampungan juga dikasih ikan juga soalnya. Ada ikannya juga bak penampungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nanang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman ya, tadi saya udah memperkenalkan dengan view ya, kolam 1, 2, 3, 4 dan tambah 1 bak penampungan ya teman-teman. Jadi di lokasi yang sangat sempit begini masih tetap disekat-sekat teman-teman ya, sampai 5 kolam ya, sampai 5 kolam taruhlah ya, bak penampungan dianggap disebut sebagai kolam gitu teman-teman. Ya, pertanyaannya ya, ini ada kemarin kebetulan ada yang komentarin teman-teman, kenapa itu tempat yang begitu sempitnya tidak dibikin kolam blong gitu kan, biar besar ya kan, kenapa disekat-sekat? Nah, bukankah nggak lihat kolam besar lebih enak, lebih indah ya? Biasa kalau di kampung-kampung kan gitu, orang tuh bersaing ingin kolamnya pada besar-besar gitu teman-teman. Sementara di sini gitu kan sudah mah kecil, disekat-sekat lagi lebih kecil lagi. Menarik teman-teman ya, menarik. Mohon subscribe teman-teman bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Oke. Ya, kalau orang yang di perkampungan ya khususnya bangga dengan kolam besar itu karena tujuannya itu ketenangan, kesenangan, kenyamanan gitu ya. Bangga punya ikan dan memang menikmati kolam besar itu gitu kan, apalagi kalau lagi gede airnya. Gitu teman-teman. Jadi purenya itu adalah kesenangan ya. Nah, kalau yang disekat-sekat ini sudah mempertimbangkan marketing, mempertimbangkan pengelolaan ya. Nah, kalau kasih judulnya mempermudah pengelolaan lah ya. Nah, saya mencatat nih teman-teman ada 4 ya. Nanti teman-teman tambahkan kalau seandainya ada yang kurang pengetahuan saya. Yang pertama ya, dalam hal memberi makan ya, karena di sekat-sekat ini kita kan sudah memisahkan mana ikan yang kecil, mana yang masih bayi, mana yang sangkal, mana yang sudah konsumsi ya, yang gede-gede. Nah, kalau disekeligus,kan dalam satu kolam, dipastikan yang kecil nggak akan kebagian teman-teman gitu ya. Dan kita sendiri juga nggak mungkin dengan keliling ya kan biar rata ya, biarpun itu tetap aja yang gede akan menang. Gitu, itu ikan tuh, sifat ikan begitu, yang gede pasti menang, yang kecil pasti kalah ya. Nah, supaya tidak begitu makanya disekat, yang kecil doang, yang gede doang gitu ya. Tuh yang pertama, jelas ya teman-teman ya. Yang kedua, menghindari penyakit ya. Jadi kalau yang khususnya misalnya kalau yang lele ya, yang lele teman-teman, itu ada penyakit yang apabila kena semuanya, namanya penyakitnya Aeromonas. Nah, jangan sampai ada di satu kolam kena ke kolam yang lain.
Makanya kita dilokalisir. Jadi kita kerugian pun ya kan hanya satu kolam saja yang kena gitu loh. Ya kalau seandainya yang lainnya kita jaga gitu teman-teman, jangan sampai kena. Jelas ya? Oke. Yang ketiga, penjadwalan panen. Nah, ini udah marketing nih, ya kan? Penjadwal panen. Tidak mungkin ya kan pasar bisa menyerap panen yang tontonan. Ya kan? Apalagi pasar kita terbatas misalnya gitu kan di satu kota, ya. Ya. Jadi kita bisa mengendalikan harga dan sebagainya. Kalau seandainya misalnya ya, ini hebatnya ini, kita punya kolam yang bisa menyediakan tiap hari panen. Coba teman-teman bisa bayangkan. Tiap hari panen. Tengkulak-tengkulak itu nanti tidak bisa ngepres kita dengan harga yang murah, ya kan? Karena dia tahu kalau kita ini memang panennya bisa tiap hari. Begitu. Beda apabila kita yang brek sekaligus, kita kan tidak bisa ngapa-ngapain. Itu pada tengkulak nanti dengan semaunya aja kasih atau harga, karena kita tidak bisa ngebuang kemana-mana teman-teman. Ya kan, kalau nggak jual ke dia. Nah kalau yang ini kan lain, ya kan, bertahap, ya kan, dijadwal. Makanya saya bilang kalau seandainya kita punya kolam ya. Yang bisa satu hari ya, maaf nih saya nyebutin nama orang, Abah Nas di Gadok itu ya di Bogor, itu kayak begitu teman-teman, setiap hari panen dan tidak berlebihan. Jadi kita bisa mengendalikan tengkulak, bisa ngendaliin pasar juga sesuai dengan kebutuhan pasar gitu teman-teman ya. Oke, nah jelas ya teman-teman ya. Dan yang terakhir bisa melayani yang lebih kecil-kecil. Nah kebetulan di hari ini teman-teman ya, ada yang pesen cuma 10 kilo ya kan. Nah kalau saya tidak harus tidak harus panen dari kolam yang besar ya kan. Bahkan saya cukup nih rencananya ini cuman mau panen dari drum teman-teman ya. Jadi satu drum dapat 5 kilo, jadi 2 drum, jadi 10 kilo tuh 2 drum, ya kan. Semakin kecil semakin mantap teman-teman untuk marketing, ya. Jelas ya. Jadi bisa melayani yang beli sedikit, ya, bisa melayani yang kecil-kecil, begitu. Dan kita ya, mohon maaf nih, seperti tadi saya ulas lagi, kita tidak akan dikalahkan, dikendalikan oleh tengkulak itu teman-teman. Oke. Teman-teman, demikianlah ya uraian singkat ya dari keempat tadi yang telah saya sebutkan. Mungkin menurut teman ada yang kurang ya, tolong nanti di kolom komentar ditambahkan ya, untuk menambah wawasan saya dan wawasan teman-teman se-Indonesia. Coba ya, jadi akan bermanfaat ya, akan bermanfaat ya. Silahkan komentar teman-teman ya. Jadi begitulah ya kelebihan dari kolam yang disekat-sekat ini teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan banyak keutamaannya, banyak kelebihannya ya kan, khususnya di pengelolaan dan marketing dan penjualan. Sehingga ya kita bukan hanya senang ya kan, tetapi juga dalam pengelolaan efisien dan dalam penjualan ya kan lebih optimal ya, lebih optimal, lebih menguntungkan, dan yang jelas tidak dikendalikan, nanti tidak akan dikadalin ya sama para tengkulak begitu teman-teman. Dan kita ya untuk khususnya yang kita kolam yang rumahan begini ya kan, itu kita lebih konsentrasi juga akan melayani ya itu penjualan yang kecil-kecil teman-teman ya, yang kecil-kecil. Semoga ini menginspirasi teman-teman, semoga menjadi inspirasi khususnya para pemula ya, para pemula, supaya kita bukan hanya senang ya, bukan hanya hobi ya,
Kemudian juga kita dapat menghasilkan, dan menghasilkannya pun bukan hanya sedikit, tetapi menghasilkannya yang banyak gitu teman-teman. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.